Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Sadaqallahul adzim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, teristimewa Bapak Brigadir Jenderal Haji Marwan Syukur beserta istri yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teristimewa Adinda Ibtu Genta, panggilan Genta ya, banyak sekali gelarnya, luar biasa. STR, Sarjana Terapan Kepolisian, SIK, Sarjana Ilmu Kepolisian, MSI, Master Science, MSc. Nah, ini dari luar negeri berarti S2-nya. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, izinkan saya menyampaikan nasihat bukan dari Dasat Latif, tapi petua-petua agama. Apa karena saya cerdas dan hebat sehingga saya berdiri di sini? Tidak, karena sayalah yang paling banyak follower saya di sini. Pertama, adik ya, Genta, bersyukur Allah takdirkan kamu menikah dengan orang yang kau cintai. Sudah lewat zamannya Siti Nurbaya. Zaman dulu tidak ada cinta-cinta. Kalau bapaknya bilang kau menikah sama ini, itu yang jadi. Sekarang alhamdulillah kamu menikah dengan wanita pilihanmu. Kira-kira kalau pilihan bapak ibu bukan dia yang dipilih, tapi karena cintanya ibu bapakmu kepada Genta, sehingga beliau katakan, sudahlah, mana yang kau suka saya ikut. Dan kamu mendapati perempuan Bugis, dan perempuan Bugis itu tidak gampang mendapatnya, pasti banyak uang panaiknya, ya kan? Apalagi saya lihat dia dokter, ya pasti. Tapi alhamdulillah kamu bisa memperistrikannya, insya Allah. Maka untuk itu rasa syukurnya, maka pertama mengucapkan hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin. Supaya berbekas, ucapkan dengan benar, dan kalau bisa usap lidah, usap dada. Ada orang biasa ucapkan hamdalah tidak berbekas di hatinya. Kenapa? Tidak ikhlas. Wih, anakmu lulus, alhamdulillah. Apa artinya itu? Kecelakaan tapi anakmu selamat, alhamdulillah. Apa itu alhamdulillah? Alhamdulillahi rabbil alamin, usap dada, pasti berbekas. Alhamdulillahi rabbil alamin, pasti ada bekasnya. Kalau cuma bilang alhamdulillah, tidak berbekas itu, sambil lalu saja. Makanya jangan heran ada ibu-ibu pegang tasbih tapi gosip. Ada tuh tasbih elektroniknya, tapi tetap aja gosip. Kenapa? Dia mengucapkan tasbih itu tidak ikhlas dan tidak bagus. Sembilan. Apa itu artinya sembilan? Seperti orang makan pisang goreng panas. Apa? Mestinya subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah. Itu cara bersyukur pertama, melazimkan alhamdulillahi rabbil alamin. Yang kedua, cara bersyukurnya perbanyak sujud syukur. Sujud syukur ya.
Alhamdulillah hari ini lancar acara kita. Lepas maghrib nanti sujud syukur. Sujud syukur. Selesai sholat maghrib, selesai berdoa, lanjutkan dengan sujud syukur. Apa yang kita ucapkan? Bahasa Indonesia boleh. Segini, Dek Adinda Genta. Ya Allah, terimalah sujud hamba ini sebagai tanda terima kasih syukur hamba kepadamu atas lancarnya acara saya siang tadi. Itu kalau pandai bersyukur, Allah tambah. Satu aja yang tidak boleh disyukuri. Kan Nabi bilang, Allah katakan, kalau kau bersyukur, aku tambah nikmatku. Kalau kau kufur, aku kasih kau azab. Inna azabila zadid, kata Allah. Satu aja tidak boleh disyukuri, istri. Kenapa Pak Jenderal kalau disyukuri istri kan ditambah? Jadi jangan syukuri itu istri. Karena kalau disyukuri, ditambah. Nah ya, itu dulu. Sujud syukur. Lazimkan ini dua. Besok Adinda dapat tempat yang baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Dapat promosi jabatan. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, sujud syukur. Yang ketiga, jangan maktempo. Jangan sombong, jangan takabur, jangan angkuh. Kenapa? Kalau kau angkuh, maka akan kau dapat hukuman seperti Fir'aun. Fir'aun itu terkenal. Oh, elektabilitasnya paling tinggi. Semua orang kenal Fir'aun kan? Ibu-ibu kenal semua Fir'aun toh? Elektabilitasnya paling tinggi. Raja, kekuasaannya tak terbatas, cakep. Tapi karena dia sombong, Allah hinakan itu Fir'aun. Mana buktinya? Tidak ada orang mau dikasih nama Fir'aun. Ya toh? Mana ada? Oh nak, saya kasih kau Fir'aun, ada dalam Quran itu. Tidak ada mau dikasih. Kenapa? Allah laknat. Tidak orang senang, terkenal tapi tidak ada senang. Tinggi jabatannya tidak senang. Kenapa? Karena dia sombong. Cara bersyukurnya saya ulang deh, Genta. Satu, lazimkan ucapkan hamdalah. Yang kedua, banyak sujud syukur. Yang ketiga, jangan sombong. Kalau itu kau lakukan, Allah tambah lagi nikmatnya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, menikah itu namanya biasa kita semoga samawa, ya kan? Sakinah, mawaddah, warahmah. Ini tiga gampang diucapkan, tapi operasionalnya berat. Sakinah, mawaddah, warahmah. Sakinah apa itu? Ketentraman jiwa. Tujuan pernikahan menurut Quran, ketentraman jiwa. Ada orang berumah tangga tapi tidak tercapai tujuannya. Kenapa? Tidak ada ketentraman jiwa. Ketemu istrinya kayak ketemu macan. Ada lagi dia. Mati lagi. Itu sudah tidak ada ketentraman jiwa itu. Iya. Kan banyak sekarang orang istrinya di rumah harimau. Saya alhamdulillah ibu, istri saya kancil. Tapi saya kangkung. Dimakan juga jadinya. Ya. Kalau ada orang berumah tangga tidak tenang di rumahnya, ketemu pasangannya merasa menderita, percaya gagal tujuan pernikahannya. Ketentraman jiwa. Ketentraman jiwa itu tidak tergantung materi. Kalau kaya dia bahagia, maka tidak ada orang kaya yang cerai. Tapi buktinya lebih banyak orang kaya yang cerai daripada orang miskin. Ada katanya, banyak duit, bahagia. Enggak.
Makanya saya bilang sama istri saya, sayang, ndak usah kau cemas kalau soal duit. Duit tidak dibawa mati. Tapi dia bilang pula, iya betul tidak dibawa mati, tapi kalau tidak ada duit rasanya mau mati. Ya, ketentraman jiwa. Adinda Genta, percayalah, tidak mungkin kau dapat ketentraman jiwa kalau tidak ada agama. Pasti itu. Sebagai orang beriman, kita yakini agama yang membawa ketentraman. Maka dalam rumah tanggamu kelak harus dihiasi dengan agama. Hiasi dengan agama paling gampang prakteknya. Satu, ajak rumahmu itu ikut pengajian. Misal rumah seperti ini, alhamdulillah tidak semua orang dikasih rumah mewah seperti ini. Tapi kalau bisa, adalah sekali sebulan dipanggil majelis taklim untuk datang pengajian. Insya Allah itu rumah pasti Allah berkahi. Rumah mewah tidak pernah ada pengajian di dalam rumah itu, pantas tidak ada ketentraman jiwa. Ada rezeki, tiba-tiba dapat rezeki, dapat bonus, aja anak yatim piatu, bawa makan, jangan makan seadanya, kasih makanan yang enak. Dan tidak ada orang bangkrut serta hina karena memuliakan anak yatim. Saya amanahkan ini Adinda Genta, karena kamu seorang polisi, nanti bedek mau cari pangkat jabatan, gak usah kau cari muka sama pimpinanmu, capek. Lebih baik kau cari muka kepada Allah. Gimana caranya? Kau kasih makan anak yatim, Allah yang lapangkan itu karpet merah buat kamu. Kalau masih percaya, Allah yang nentukan segala-galanya. Kalau kau cari muka sama jenderalmu, ganti jenderal, cari muka lagi. Dan bukan cuma kamu, istrimu juga kau suruh cari muka sama istrinya jenderal. Capek kan? Begitu ganti, cari muka lagi. Ngapain kau sekolah sampai ke luar negeri kalau hanya cari muka? Kau berdiri di kakimu, tegak kepalamu karena punya harga diri. Gimana caranya mau dapat jabatan? Minta kepada Allah. Kalau Allah tidak kasih, jangan sangka buruk. Berarti tidak baik yang saya minta. Kalau ini kau amalkan, tenang jiwamu deh. Agama, hadirkan agama. Panggil anak yatim makan di rumah, pasti Allah gelontorkan harta di rumahmu. Dan itu kalau orang miskin dibawa masuk rumah, terpesona dia pak. Anak yatim disuruh masuk rumah, Masya Allah, yang dipuji Tuhan, Subhanallah. Kasih makanan, dia nikmati. Lalu didoakan yang punya rumah. Kalau kau undang orang kaya, bukan dia doakan kamu, dia celah. Nggak serasi gordennya. Orang kaya tuh kalau kau undang, dia lihat lagi kita, dia nggak ngomong tapi mukanya busuk. Itu orang kaya tuh. Maka lebih baik ngundang anak fakir miskin, dia doakan. Maka kalau mau samawa, sakinah, ketentraman jiwa, resepnya agama. Nah, sudah, sakinah, mawaddah, warahmah, cinta dan kasih sayang. Nah itu beda dek, cinta dan kasih sayang beda. Cinta ini susah didefinisikan. Sampai sekarang para ahli cinta sampai sekarang belum bisa menjawab apakah indah yang membuat kita cinta atau cinta yang membuat kita melihatnya indah. Jawab ibu. Cinta yang membuat jadi indah. Ada
juga orang indah yang membuat dia jadi cinta. Karena jelek, karena ada cintanya. Tai kucing rasa coklat. Itu karena sudah cinta mati itu dia tuh. Biar jelek, kalau sudah jatuh cinta, cantik juga dia lihat. Tapi ada juga mengatakan, cinta, cantik dulu baru dia cinta. Sampai sekarang definisi cinta saja orang masih ribut. Cinta itu identik dengan syahwat. Cinta itu identik dengan kulit mulus, glowing, bleaching. Itu cinta. Apakah semua itu? Ya, itu cinta itu identik dengan body yang masih kental, apa itu? Seksi. Body gitar. Itu cinta. Kasih sayang itu seperti ibu kepada anak. Maka jangan heran kalau sudah tua-tua kakek nenek tidak ada lagi cinta-cinta. Yang ada sayang. Kalau kau menikah karena cinta, kau akan menjadi playboy. Tak apa. Cinta ada batasnya. Kenapa? Kalau kau cinta karena cantik, siap kau kecewa. Pasti luntur cantiknya. Baru menikah 25 tahun masih cantik. 25 tahun balik itu angka 25. 52. Kalau dia bilang masih cantik, pasti kau dibohongi. Dan itu dek boleh bohong untuk menyenangkan istri, boleh. Ada 3 bohong yang boleh. Satu diantaranya bohongnya seorang suami membahagiakan istri, boleh. Kau ketemu istri, cantik betul kau pe. Padahal dalam hati kau makin jelek. Itu boleh. Dan itu hebatnya perempuan, biar dia tahu ditipu, dibohongi, masih senang juga itu. Ya toh ibu. Malah kalau kau jujur, wah kiamat. Kau tambah jelek aja sih lihat. Bertengkar kau. Ya. Kau dikasih hadiah ulang tahun pernikahan atau ulang tahunmu, kau dikasih baju yang warnanya tidak matching. Gimana bang? Masya Allah. Semenjak saya kenal kau deh, inilah bajumu yang paling spesial. Malah kau dosa kalau kau jujur. Belem-belem memang kau ini. Mana itu cocok itu warnanya? Ngamuk dia. Ya. Nah, adik-adik, ibu bapak, assalamualaikum. Ya, cinta ada batasnya. Kalau kau cinta dia karena hartanya, kau siap-siap kecewa. Harta ada batasnya. Tiba-tiba misalnya gempa, rusak semua aset, semua perkebunan rusak. Tapi dia bilang, dia orang kaya Ustaz, tidak akan miskin sampai 7 turunan. Betul, masalahnya dia turunan ke-8. Ya, maka cinta ada batasnya, tapi kasih sayang adalah perlakuan ibu kepada anaknya. Coba lihat ibu, makin anaknya makin berkekurangan, makin itu yang dia sayang. Makin ada yang cacat, makin itu yang diperhatikan. Tapi ada ibu yang tidak begitu Ustaz. 0,001% dari semua ibu-ibu. Ya, coba lihat ibu-ibu, paling tidak pernah hilang itu kasih sayangnya. Nah, cuma itu kalau menikah katanya kalau usia pernikahan masih 1 sampai 10 tahun masih rasa-rasanya seperti pacaran, ya. Kalau sudah naik 10 tahun sampai 20 tahun mulai berlaku seperti adik kakak. 25 tahun ke atas mulai seperti ibu kepada anaknya. Suaminya sudah mulai pensiun, itu sudah tidak ada kasih sayang seperti adik kakak.
tidak lagi seperti pacaran, tapi ibu kepada anaknya. Di mana kau? Sudah makan obatmu? Siap-siap gitu Pak Marwannya ditanya. Sampai di warung, apa kau makan di luar tadi? Dianggapnya kita anaknya. Sudah berlaku itu kalau sudah usia pernikahan 30 tahun, dia tidak anggap lagi kita sebagai kekasih atau kakaknya, tapi dianggapnya anaknya. Kau makan apa tadi di luar? Lihat itu bapakmu, apa lagi dia makan itu. Ya, nah, sudah ya, cinta dan kasih sayang. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, berikutnya, carilah harta yang halal saja. Maafkan saya deh ya, itu kan opini image orang tentang polisi itu selalu tidak bagus ya. Mulailah dari diri sendiri. Istrimu nanti kau lihat dia dokter, diurus anaknya, orang dari kecil dilahirkan. Lalu ketika kau mau bawa sesuatu tidak haram ke rumahmu, lihat istrimu yang kamu sayang. Masa saya tega kasih makan uang haram istri saya? Masa saya tega kasih makan uang rampok istri saya? Insya Allah kau tidak akan miskin. Kau salah memilih profesi polisi kalau mau kaya. Pasti kau jadi menyalahgunakan jabatan. Pasti itu. Berapa gajinya polisi? Tapi yakin kau tidak akan miskin dengan polisi. Kan yang kita takutkan kan itu miskin. Tidak ada polisi yang miskin. Kenapa ada yang menghalalkan segala cara? Karena seleranya melebihi kemampuannya. Ibu-ibu juga ini dengar. Berapa banyak suami dipermalukan, diambil jabatannya gara-gara istrinya yang hedon. Kalau suamimu gajinya 10 juta, gaya hidupmu 7 juta, insya Allah tentram rumah tanggamu. Ini yang jadi masalah, gaji suaminya 10 juta, gaya hidupnya 20 juta. Akhirnya pinjol. Dirahasiakan lagi sama suaminya. Datang tagihan, baru kaget suaminya. Bertengkar seumur-umur. Jangan ketawa, Bu, saya serius ini. Maksudnya apa, Ustaz? Biasakan perempuan permintaannya pertama cuma jilbab. Bang, belikan saya jilbab. Kata suaminya, jilbabmu itu sudah 1 lemari. Ini ada perut baru. Karena cintanya suami dibelikan. Tidak ada masalah dengan jilbab. Setelah beli jilbab ini yang jadi masalah. Sudah beli jilbab apa? Dia bilang, bang, ini kan tidak enak kalau tidak punya warna tasnya. Nah, mau juga itu sama tasnya. Sudah punya tas, bagus bang kalau sama dengan sandal saya. Sudah lengkap, dia bilang, masa itu terus saya pakai bang. Ini yang membuat suami kadang-kala menghalalkan segala cara. Maka nanti adindaku Genta, jangan pernah bawa barang haram ke rumahmu. Kalau kau kasih makan uang haram anakmu, dek, pasti dia berpikir yang haram-haram. Camkan baik-baik saya ini hari. Tidak mungkin Allah haramkan benda yang bisa membuat kau bahagia. Tidak mungkin. Tidak mungkin Allah haramkan sesuatu yang membuat kita bisa bahagia. Dan tidak mungkin Allah halalkan sesuatu yang jahat buat kita. Percaya itu. Pegang rumus ini. Cukup yang halal saja kau bawa. Insya Allah rumah tanggamu pasti bahagia. Tapi kalau menghalalkan segala cara, membentuk darah daging, dimakan oleh istri,
Istri kemudian jadi gen itu makanannya. Gen itu meneruskan sifat anak kita. Anak kita kemudian jadi kepala batu. Istri kita akhirnya tidak nurut. Lain dikata, lain dia bilang. Kita telepon tidak pernah ada di rumah. Kau di mana, Dek? Lagi jogging. Ditelepon lagi siang, kau di mana? Lagi di mall. Banyak sekali pertanyaanmu. Gajimu aja kau sedikit, pertanyaanmu yang banyak. Untuk apa punya istri kalau sudah seperti ini? Sore lagi ditelepon, kau di mana? Saya masih yoga ini. Sore kita sampai di rumah, seharian kita cari duit, sampai di rumah mau makan, telepon, di mana kau sayang? Saya sudah pulang, kau tidak ada di rumah. Apa sayang-sayang? Banyak sekali pertanyaan. Ini masih macet di jalan, mau makan, situ ada, situ empuk yang anu. Karena pembantunya yang terus ladeni, diambil istri suamimu sama pembantu. Banyak kan kejadian begitu. Itu apa sebabnya? Keras hatinya. Apa penyebab keras hati? Hubbi aklil haram, suka memakan barang haram. Nasihat berikutnya, Dek. Kau lihat ini luar biasa. Belum lagi acara pesta, ini baru pengajian. Yang hadir alhamdulillah, rumahnya bapakmu bagus. Yang ceramah Dasat Latif. Tidak gampang mendatangkan Dasat Latif, Bu. Benar, Bu. Iya. Hari ini baru kita ketemu. Apa karena Adinda Genta? Tidak, karena bapakmu Jenderal. Kalau kamu yang undang saya, siapa ya? Maka tidak mungkin kau bisa bahagia kalau kau durhaka sama ibu bapakmu. Percaya itu. Selesai menikah, kau sampaikan ke istrimu, Dek, satu yang saya minta dan tidak boleh kompromi, jangan kau sakiti orang tuaku. Saya selesai icap kabul, ibu-ibu, saya menikah dengan istri saya itu mamanya Cek, tidak pernah kenal, tidak pernah lihat fotonya. Nanti saya ketemu setelah ijab kabul masuk kamarnya. Tidak pernah pacaran, tidak. Selesai saya ijab kabul, saya bilang sama istri saya, kamu boleh marah sama saya. Kalau ada uang kau habisi, itu rezekimu. Kalau kau marah mau lempar kepalaku, silakan, yang penting jangan kena. Kau mau tutup rumah boleh, yang penting jangan dikunci. Satu yang tidak boleh ya, jangan pernah kau sakiti ibuku. Begitu kau sakiti ibuku, tidak ada tawar-tawar. Harta kau mau ambil-ambil semua, tapi pasti saya ceraikan kamu. Kenapa? Istri belum tentu kita sejodoh sampai ajal, tapi ibu bapak, biar kau cuci semua seluruh air yang ada di dunia, ada darah daging dalam diriku. Maka muliakan ibu bapakmu. Bagaimana caranya deh operasionalnya? Satu, setiap ada keputusan kau mau ambil, minta pertimbangan ibu bapak. Oh, saya sarjana Ustaz, dari luar negeri saya sekolah. Allah tidak melihat itu. Saya doktor, saya 2, ibu saya tidak ada sekolahnya, tapi setiap ada sesuatu yang saya mau ambil, mau beli tanah kah, mau ambil ini kah, saya telepon ibu saya di kampung. Pasti dia jawab bahasa Bugis, magane ya mutanaina nama tandri sekolahmu. Kenapa saya kau tanya anak tinggi sekolahmu? Apa yang saya cari? Bukan pendapat ilmunya, tapi ridanya. Kalau ibu rida, yang kau beli itu pasti Allah berkahi. Jangan sampai kau beli tanah tidak pernah kasih tahu ibu bapakmu. Akhirnya apa kata ibu? Oh, sudah tinggi pangkatnya, tidak pernah lagi saya ditanya-tanya. Saya tidak begitu maksudku. Betul maksudmu tadi begitu, tapi kelakuanmu begitu. Dalam agama, niat dan kelakuan harus sama-sama baik.
Jadi tanya, Pak, saya mau begini, gimana pendapat Bapak? Minta pendapatnya. Untuk apa? Supaya Allah ridha. Ridallah fi ridal walidain, suktillah fi suktil walidain. Ridanya Allah tergantung ridanya kedua orang tua. Murkanya Allah tergantung murkanya kedua orang tua. Itu bertunjuk Quran. Kalau yang tadi itu, yang duduk-duduk baca-baca syair, seremonial aja itu. Gimik-gimik namanya. Yang paling penting adalah bukan hari ini. Hari ini dan seterusnya. Jangan sampai karena kau takut sama istrimu, akhirnya kau tidak pernah kunjungi orang tuamu. Ingat kisahnya itu Alqamah. Baik sekali agamanya, dek. Hanya karena ibunya sakit hati, akhirnya ketika sakaratil maut tidak bisa 2 kalimat syahadat. Itu sahabat Nabi. Apalagi kita yang jauh dari Nabi. Karena ada itu menantu begitu. Baru datang mertuanya duduk. Kapan datang, Mak? Baru sayang. Kapan pulang? Kalau ada menantu begini, sudahlah, wabillahi taufiq wal hidayah. Nggak ada guna-gunanya. Saya heran lihat itu istri yang tekan suaminya sampai memusuhi mertuanya. Gimana ceritanya? Saya mau tanya ibu-ibu, pernah merasakan hamil? Pernah? Pernah, Ibu? Enak enggak? Enggak toh, menderita 9 bulan. Selama ibu hamil, pernah enggak ibu tengkurap? 9 bulan itu tidak tengkurap. Tidurnya kayak pasrah. Kayak mau meletus. Oh, saya biasa lihat ibu-ibu yang hamil. Menderita kan, Bu? Masih ingat waktu melahirkan? Ingat, Bu? Ada enggak ibu-ibu melahirkan senyum? Mentang-mentang dia istri akpol, keluar kona, enggak, tetap aja dia biar istri. Ampun. Yang ketiga, menyusui. Masih ingat waktu menyusui, Bu? Ada ndak ibu-ibu menyusui waktu di gigi, ingat waktu 7 bulan anaknya mulai tumbuh giginya kan? Kok gigi saya nak? Ndak ditempelin tuh, kok gigit saya? Ndak, dibujuknya. Aduh nak, lepas nak. Ya toh? Siang anaknya, malam iya toh, menderita. Coba Bu, menderita 3 itu. Nah sekarang siapa yang mengandung suami? Ibunya. Siapa yang melahirkan suaminya? Ibunya. Siapa yang menyusui? Ibunya. Sekarang siapa yang terima gajinya? Suamimu. Nah itu. Jadi kalau kau durhaka sama mertuamu, keterlaluan. Maka jangan heran kalau kau durhaka sama mertuamu, Allah cabut keberkahan dalam rumah. Itu ingatkan terus kepada istri. Jangan pernah kompromi kalau sama orang tua. Orang tuanya tidak begini, Ustaz. Orang tuanya tidak sholat. Bukan urusanmu, itu urusan Allah. Apa bedanya Ibrahim? Ibrahim itu, dek, bapaknya penyembah berhala. Tapi ketika Ibrahim mau ribut sama bapaknya, Allah ingatkan, Ibrahim jangan, itu bapakmu. Tapi dia nyembah berhala, kau yang keluar dari desamu, kau yang mengalah. Kalau kau taati birrul walidain, Allah akan perlakukan kau seperti raja di dunia ini. Gimana caranya yang kedua? Yang kedua izin setiap hari. Yang kedua, ada rezekimu, dek, kasih orang tuamu. Allah tidak lihat dia kaya, enggak. Mak, ini ada ibu baju. Caranya supaya ada ikatan emosi yang kuat dengan mertua, jangan kamu yang bawa, istrimu yang bawakan. Ya, datang orang tua di rumah 500.000, jangan lihat jumlahnya. Orang tuaku kaya, Allah tidak lihat itu. Yang Allah lihat niat kita untuk membahagiakan orang tua. Nah, Bapak, saudara-saudara sekalian,
yang berikutnya. Nasihat. Mustahil kau bisa bahagia kalau ibadahmu lepas. Ya, tidak usah dulu umroh, bicara Senin Kamis, ndak, sholat aja dulu dikuatkan. Kalau bisa selesai nanti ijab kabul, selesai pernikahan, duhur mulai berjamaah, asar mulai berjamaah, bermula dari pertama aja itu deh. Kalau itu jadi kebiasaan berjamaah sholatnya, insya Allah, Allah janji, walau anna akhlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakati minas samai wal ar. Allah akan turunkan dalam rumah itu keberkahan dari langit dan keberkahan dari dalam tanah. Itu janji Allah, bukan janji kampanye. Kalau Allah yang janji, pasti syaratnya bertakwa di rumah itu, maka Allah lapangkan keberkahan langit dan keberkahan dari dalam tanah. Ini saja tausiah saya, mudah-mudahan ada manfaat. Selamat Adinda, mudah-mudahan akad nikahnya nanti berjalan dengan lancar. Insya Allah kita ketemu lagi nanti di Makassar tanggal 19 Juli insya Allah. Demikian, terima kasih. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita awali dengan mengirimkan suratul Fatihah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khasiat dan keutamaannya kita ikhlaskan untuk mempelai pengantin, insya Allah. Mudah-mudahan acara sukses, diberkahi rumah tangganya, diberikan keturunan yang beriman, anak yang soleh dan soleha. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu